dan selamat datang. Saya ucapkan kepada anggota Gereja Kramat Pulo dan juga tamu-tamu yang telah hadir di perbaktian pertengahan minggu melalui perbaktian online. Tentunya pada saat ini kita mengucap syukur karena Tuhan telah memelihara kita sepanjang awal minggu hingga pada pertengahan minggu ini. Untuk memulai perbaktian pertengahan minggu ini, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai perbaktian pertengahan minggu ini, mari kita sama-sama menyanyi membuka lagu Sion edisi lama nomor 110, Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan berkat-Mu. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jai. Oh Tuhan, berkati Pendeta Jai Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan semuanya itu berasal dari Tuhan. Oh Tuhan, sempurnakan doa ini. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Pada malam hari ini kita akan dikenyangkan melalui makanan rohani
yang dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Selamat malam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur pada malam permintaan doa ini. Kita boleh beribadah bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu sekali lagi kita untuk berdoa. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Urapi kami dengan hikmat sorga. Biarlah hamba-Mu juga Engkau urapi agar boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mewakili Engkau berbicara. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, pada waktu berada di atas dunia ini, Yesus dengan para pengikutnya ada banyak hal yang menjadi peringatan bagi kita dan juga mungkin pengalaman itu menjadi pengalaman kita. Peristiwa ketika pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Yohanes 20 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, begitu cintanya mereka kepada Yesus. Semalam-malaman mungkin mereka tidak bisa tertidur, menunggu hari pagi agar segera datang ke kubur. Karena mereka sebelumnya sudah menyiapkan rempah-rempah untuk persembahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam. Dia masuk. Tapi ketika dia masuk, dia kaget oleh karena kata malaikat-malaikat itu kepada, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, judul pekabaran yang saya sampaikan pada malam ini adalah satu pertanyaan, mengapa engkau menangis? Saudara-saudara, sekali lagi mereka melihat ke dalam kubur itu. Malaikat lain dalam rupa manusia ada di situ. Dan ia berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lukas 24 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus sendirilah yang telah menaruh baju kubur itu seteliti. Dia rapikan kembali pakaian yang dikenakan kepadanya di dalam kubur. Dan ketika malaikat dari sorga menggulingkan batu, yang lain memasuki kubur dan menguraikan pembungkus dari tubuh Yesus. Dikatakan di sini, tangan juru selamatlah yang melipat setiap kain itu dan meletakkannya di tempatnya. Pada pemandangannya yang menuntun baik bintang maupun atom, tidak ada sesuatu yang tidak penting. Peraturan dan kesempurnaan kelihatan dalam segala pekerjaannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus yang ada di dalam kubur itu, ketika bangkit, dia tidak meninggalkan kubur itu berantakan. Tetapi dia sendiri yang melipat kain kafan yang telah menyelimuti tubuhnya, meletakkannya seperti orang baru bangun dari tempat tidurnya. Lalu dia rapikan selimutnya, bantalnya. Demikianlah Yesus pada hari itu. Saudara yang kasih, Maria masih gamang, masih dalam kebingungan.
Dia mau memastikan bahwa Yesus telah bangkit. Ia berbalik dari malaikat-malaikat dengan memikirkan untuk mencari seorang yang dapat menceritakan kepadanya apa yang sesungguhnya telah dilakukan terhadap tubuh Yesus. Suara lain menyapa dia, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang mencari engkau?" Melalui matanya yang berlinang air mata, Maria melihat rupa seorang. Dan karena pada sangkanya itu seorang penunggu taman, berkatalah ia, "Tuan, kalau Tuan membawa dia dari sini, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kerinduan yang luar biasa bercampur dengan ketakutan, kekhawatiran di dalam diri Maria. Dia rindu bertemu dengan Yesus dimanapun itu diletakkan mayat. Saudaraku yang kasih, tetapi sekarang dalam suaranya sendiri yang dikenal itu, Yesus berkata kepadanya, "Maria." Sekarang Maria mengetahui bahwa bukan seorang asing yang sedang menyapa dia. Saudara, pada waktu saya baca ini, saya pun menjadi merinding. Bagaimana peristiwa pertemuan Maria dengan Yesus. Pada waktu Maria meninggalkan kubur, lalu dia pergi ke taman. Dia menemukan seseorang. Dia bertanya kepada orang itu, "Tuan, tolong beritahu di mana dia?" Ternyata dia itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Dalam kegirangannya sambil melompat menuju kepadanya seakan-akan hendak merangkul kakinya, berkatalah ia, "Rabuni." Tetapi Kristus mengangkat tangannya seraya mengatakan, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Yohanes 20:17. Kisah ini ditulis di dalam Kerinduan Segala Zaman 2 halaman 444. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah kebangkitan itu Yesus naik kepada Bapanya. Yesus naik ke istana sorga menerima pengesahan. Bapa mengesahkan perjanjian yang diadakan dengan Kristus, bahwa ia akan menerima orang yang bertobat dan menurut dan akan mengasihi mereka sebagaimana ia mengasihi anaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di balik tangisan dari Maria, kita mendapatkan satu kabar penting, satu kabar baik, bahwa Yesus naik ke sorga untuk mendapatkan pengesahan, agar orang yang percaya kepadanya, orang yang menurut dia dengan baik, maka mereka itu akan dikasihi oleh Bapa yang telah mengutus dia. Di dalam Yesaya pasal 13 ayat 12 firman Tuhan katakan, Kristus harus menyelesaikan pekerjaannya dan menggenapinya, menjadikan orang lebih jarang daripada emas tua dan manusia lebih jarang dari emas Ofir. Saudaraku yang kasih, betapa berharganya orang yang bertobat, orang yang menurut kepada Allah. Harganya jauh lebih besar daripada emas tua dan emas Ofir. Saudara yang kasih, segala kuasa di sorga dan di bumi sekarang diberikan kepada putra kehidupan ini. Dan ia kembali kepada para pengikutnya dalam dunia yang berdosa, untuk memberikan kepada mereka satu kuasa dan kemuliaan. Itulah sebabnya sebelum Yesus kembali naik ke sorga untuk terakhir kalinya, pada kedatangannya yang pertama, Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Yesus katakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi maupun di sorga. Oleh sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan barang siapa yang percaya, baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang penting dalam pelajaran pada malam hari ini?
engkau tidak sia-sia memiliki Yesus. Yesus orang Nazaret yang dihina, Yesus orang Nazaret yang diperlakukan dengan kejam, bahkan sampai mati di kayu salib, dikuburkan. Sekarang tangisan itu berubah menjadi sukacita. Pengalaman Maria di pekuburan yang membuat dari rasa khawatir yang luar biasa, dari kesusahan yang amat besar, kerinduan bertemu dengan Yesus, sekarang bukan hanya sekedar bertemu, tetapi sukacita yang besar didapatkan oleh karena Yesus naik ke sorga, menjadi jaminan untuk keselamatan saudara dan saya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya rindu agar kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Inilah yang ditulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudaraku, janji yang pasti dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan menangis lagi. Karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah naik ke surga. Dan akan datang kembali. Kalimat tadi, saudara-saudara. Justru mereka yang bertobat dan menurut akan diterima oleh Allah sebagaimana Dia mengasihi anaknya, demikian juga Ia mengasihi saudara dan saya. Tuhan kiranya memberkati kita atas pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Malam ini adalah malam permintaan doa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bila mana ada doa-doa kita, mari kita sampaikan kepada Tuhan pada saat kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Engkau adalah pencipta kami, Khalik alam semesta. Melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini, menahankan penderitaan, mati tersalib, tetapi sukacita kami, pujian kami saat ini, karena Yesus sudah bangkit dan akan datang kembali. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, memohon pengampunan, agar kami layak. Dengarkanlah permohonan kami. Bapa, Engkau Bapa yang sangat mengasihi, Bapa yang sangat peduli. Saat ini kami datang kepada Tuhan memohon berkat anugerah, berkat kesehatan, berkat bagi rumah tangga kami, suami istri, untuk anak-anak, mantu dan cucu-cucu, berkat di dalam usaha, mata pencaharian,
di dalam pendidikan anak-anak, di dalam pertumbuhan mereka, agar umat Tuhan dimanapun mereka saat ini berada, sesuai dengan firman-Mu, Engkau akan memagari mereka dengan kasih Tuhan, agar mereka tetap di dalam sukacita. Bapa, di masa pandemi ini, sungguh banyak yang terpapar. Tuhan menyembuhkan mereka, menghiburkan yang berduka, memberikan kekuatan iman bagi yang lemah, agar kami semua di dalam pengharapan menantikan akan janji Tuhan. Bagi mereka yang sedang merindukan sesuatu, pekerjaan, pendidikan, masalah dalam keluarga, demikian juga dalam kerinduan-kerinduan, apakah itu untuk mendapatkan pasangan hidup, buah hati dalam keluarga, usaha, dan lain sebagainya. Tuhan, bukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat berkelimpahan. Memberkati organisasi kami ini, mulai dari jemaat-Mu yang paling rendah ini sampai ke pimpinan kami yang tertinggi, semua pelayan, para pendeta, demikian juga anggota jemaat. Biarlah kami bersatu hati, menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Bapa akan berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati agar kami diberikan waktu oleh karena kebijaksanaan mereka lakukan, untuk boleh leluasa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bila mana di antara anak-anak Tuhan yang ingin menyampaikan permohonan mereka, Bapa, kiranya Kau sendengkan telinga. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh mengadakan ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Pengalaman yang indah dari Maria bertemu dengan Yesus yang sudah dibangkitkan. Biarlah itu menjadi sukacita kami juga ya Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat Engkau secara nyata duniawi, tetapi dalam mata rohani kami melihat Engkau ya Bapa Allah yang penuh kasih. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami, memelihara kami, menguatkan kami sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Tentunya pada saat ini kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai yang menjadikan kita lebih kuat, yang menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Untuk menutup perbaktian pertengahan minggu ini, mari kita sama-sama membuka lagu Sion edisi lama nomor 126, Duduk Dekat Kaki Yesus.
Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami pada saat ini datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih dan janji Tuhan kepada kehidupan kami. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Kiranya kami yang mendengarkan di sini dapat diberikan pengertian sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk sisa minggu bekerja yang akan kami lewati, kiranya Tuhan selalu memberkati segala aktivitas kami, dan kami pun berdoa untuk malam hari ini kiranya Tuhan bersama dengan kami di dalam istirahat kami, sehingga kami pun dapat bangun dengan keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan janji Tuhan kepada kehidupan kami. Kehendak-Mu di atas kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, perbaktian pertengahan minggu pada hari ini telah berakhir. Diingatkan kepada anggota Gereja Kramat Pulo yang mau memberikan atau rindu memberikan perpuluhan dan persembahan dapat memberikan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini, dan dihimbau kembali kepada anggota Gereja Kramat Pulo dan juga tamu-tamu melihat keadaan sekarang, dimohon kepada anggota Gereja Kramat Pulo untuk lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, di mana kita apabila keluar untuk memakai masker, untuk menjauhi kerumunan dan selalu mencuci tangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.